A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini kita akan kembali membahas artis Lucy Daiva. Dan ini adalah episode yang ketiga ya sahabat, kita membahasnya semenjak dia kemarin itu sudah viral. Dan pada segmen yang ketiga atau part yang ketiga atau episode yang ketiga ini, karena memang dia sinetron ya, mirip sinetron. Orangnya artis, makanya harus dibuat episodenya, sahabat. Berepisode-episode. Pada episode yang ketiga ini adalah sambungan cerita dia yang tadi ya. Tadi kan ceritanya ngegantung, sahabat. Tadi ngegantung sampai dia memurtadkan bapaknya. Dan akhirnya bapaknya sudah meninggal dan dia menyebut innalillahi. Itu tadi ya. Sambungannya ini lebih koplak lagi, sahabat. Artis Lucy Daiva ini, dia berbohong lagi tentang ajaran Islam. Katanya di dalam Islam, setelah orang itu meninggal, maka 40 hari, ya semenjak dia meninggal, kita sanak saudaranya masih bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal itu. Nah, ini sahabat, ini entah dari mana dia dapatkan ajaran itu. Saya semakin tambah tidak percaya bahwa si Ongo artis Nyenyenye Lucy Daiva ini dulu adalah seorang Islam. Selain itu, dia juga nanti menyampaikan ketika pemakaman bapaknya itu, dia tidak boleh mendekati atau memegang mayit bapaknya. Kata saudaranya yang lain, haram. Dan ini ajaran Islam yang mana pula ya, yang mengharamkan anaknya yang sudah murtad itu untuk memegang mayit bapaknya. Memegang saja ya sahabat. Kemudian dia juga membawa adik iparnya katanya di sini. Saya harus berikan prolog ini dulu ya supaya nanti terarah, karena kalau mendengarkan ocehan dia saja itu kita bisa terpengaruh sahabat. Bisa terpengaruh dengan pura-pura tangisan dia itu, dengan nyenye-nyenye itu sahabat. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak yang berikut ini. Saya usahakan semua, saya nggak tahu Tuhan. Saya bilang, Bapak, maafin Mbak ya Pak. Saya bilang, kalau Bapak mau pulang Mbak udah ikhlas. Karena kata dokter-dokter semua harus sudah mengikhlaskan. Kalau saya tahu malam itu adalah malam terakhir Bapak saya pun gak mau pulang, saudara. Saya tepat jam 4 lewat kurang lebih setengah 5. Telepon berbunyi, saudara. Kami berdua bangun. Saudara, apa yang terjadi? Padahal itu telepon belum saya angkat, saudara. Teleponnya ke adik saya. Telepon belum saya angkat, saya langsung bangun. Innalillahi. Luar biasa. Saya sendiri. Bukan saya, saudara. Telepon berbunyi, saya belum mengangkat telepon itu. Kami berdua terbangun dan tiba-tiba saya langsung bicara innalillahi. Ini adalah tayangan sebelumnya ya sahabat. Kan dalam sinetron-sinetron itu kalau episode barunya, sebelum episode barunya diputar kan ada tayangan sebelumnya. Ini adalah tayangan sebelumnya sahabat ya. Tangisan-tangisan buayanya itu kita putar ulang sampai dia menyebut innalillahi. Katanya luar biasa. Apanya yang luar biasa Ongo? Ongonya memang luar biasa. Emang luar biasa ketika ada Oten lalu menyebut innalillahi. Harusnya kan dia bukan menyebut innalillahi, sebutlah nama Tuhan sendiri, ya kan? Oten ketika mendapat musibah juga sebut innalillahi. Dia enggak tahu arti innalillahi itu mungkin ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya secara tidak langsung dia menyampaikan kepada para oten-oten bahwa yang benar itu adalah Allah. Segala sesuatunya datang dari Allah dan pasti kembali kepada Allah, bukan kepada Yesus, kan gitu. Luar biasa kata Songo ini. Oke, kita lanjut kepada yang lebih kopla. Ternyata ibu saya mau mengabari bahwa bapak saya pulang. Tapi saudara, pada saat itu tiba-tiba, Tuhan Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa saya mengucap terima kasih? Karena di saat dia pulang, di saat saya sudah datang, sudah bersama dia,
sudah meminta ampun kepadanya. Dan yang terlebih-lebih yang saya benar-benar sukacita karena saya sudah mengikuti apa yang Tuhan suruh. Berarti termasuk ketika dia menyebut innalillahi itu Yesus yang nyuruh. Nah, berarti Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang benar. Berarti Yesus sudah benar nih ya untuk menyuruh orang ini kembali kepada jalan yang benar. Apa itu ya? Kembali kepada Allah. Segala sesuatunya itu datang dari Allah, pasti kembalinya kepada Allah. Nah, inilah orang ketika ngibul tapi cara ngibulnya nggak rapi, sahabat. Akhirnya masuklah bapak saya dikubur dan lain sebagainya, saudara. Waktu bapak saya dikubur, saya ingat sekali, saya tidak boleh ikut ke kuburan, saudara. Katanya saya sudah haram. Buat saudara-saudara saya yang masih Islam, saya mau bertanya, kenapa harus diharamkan anak yang sudah anak kandungnya itu ikut, katanya tidak akidah lagi. Haram, saudara. Nah, ini orang ongok yang tak tahu dia ongoknya ya. Sudahlah salah, memfitnah, berbohong, ngegas lagi. Sejak kapan pula hukumnya itu ya di dalam Islam ketika ada anaknya murtad, haram hukumnya untuk datang ke kuburan bapaknya. Sejak kapan pula itu? Setahu saya, hubungan orang murtad, anak yang murtad, anak kandungnya murtad perempuan ini, itu hanya berkaitan dengan warisan, sahabat. Apakah dia nanti mendapatkan warisan atau tidak dari keluarganya yang beragama Islam ini? Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abi Bardah, beliau berkata, saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang telah kawin dengan istri bapaknya. Maka Rasulullah menyuruh saya untuk memenggal lehernya dan membagi-bagikan hartanya sebagai harta rampasan, sedang dia adalah murtad. Dengan demikian, seorang anak perempuan yang murtad termasuk salah seorang dari ahli waris yang tidak mendapatkan warisan, apalagi dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung perempuan pewaris. Selain itu, masalah doa anak ya, doa anak yang murtad kepada orang tuanya yang sudah meninggal, ini juga diatur nih. Kalau ini betul ada diatur di dalam Islam. Jika si anak murtad dan menjadi orang kafir kayak si Ongo ini, maka akan batallah semua seluruh amalan-amalannya termasuk doa-doa yang ia panjatkan, ia ucapkan kepada Allah. Doa kepada Allah saja tidak diterima atau dibatalkan, apalagi doa kepada selain Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami perlihatkan segala amal kebaikan yang dilakukan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ibnu Katsir menjelaskan, ketika Allah Ta'ala menghisab amalan para hambanya yang baik dan yang buruk pada hari kiamat, pada waktu itu amalan orang-orang musyrikin yang disangka membawa kebaikan bagi mereka, ternyata tidak memiliki nilai apapun. Hal itu disebabkan apa? Karena tidak terpenuhinya syarat diterimanya amalan mereka itu, yaitu ikhlas hanya kepada Allah dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini memang diatur. Jadi kalau doanya si Ongo kepada bapaknya itu tidak sampai. Warisan bapaknya pun untuk dia tuh juga tidak ada haknya dia. Itu masalah pergi ke kuburan, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja Ongo, tidak ada haram-haramnya di situ. Engkau saja yang mengatakan haram. Janganlah terlalu mendramatisir. Memang kau ini adalah artis sinetron, tapi untuk hal ini jangan didramatisir seperti ini. Enggak ada haramnya anak yang sudah murtad pergi ke kuburan bapaknya. Akhirnya saya punya adik ipar yang kebetulan saya punya adik juga nikah sama orang Kristen. Saya berdua-duaan sama dia ngintil-ngintil dari belakang. Kita nggak boleh ikut, saudara. Tapi kok puji Tuhan saya nggak punya rasa marah. Yang hebatnya ikut Tuhan, saya nggak punya rasa marah, nggak punya rasa kasal, nggak punya rasa emosi, saudara. Kita berdua cuma tetap baik. Kakak saya bilang, "Wat, lu nggak usah ikut ya. Nggak boleh ikut." Bahkan tadinya saya nggak boleh pegang mayatnya loh, saudara. Tapi karena saya bahasa bodoh, saya pegang. Yang mandiin kan laki-laki, saya ikut. Tapi memang kalau kakak saya ada, saya nggak boleh. Tapi saya menghargai mereka karena itu adalah akidahnya mereka. Akhirnya pada saat dikubur pun kita nggak boleh dekat. Sebenarnya kita nggak boleh, tapi kami berdua kebetulan adik ipar saya tuh Kristen kan, dapetin Kristen juga. Kita berdua-dua aja dari jauh. Mbak, kita nggak boleh deket-deket, Mbak. Nggak apa-apa deh, kita doakan aja. Saya bilang.
Kita doakan aja deh, kita doakan. Kita doakan saja, Dek, kita doakan saja. Kepada siapa engkau berdoa, Ongo? Kepada Allah jelas tidak diterima. Kepada Yesus apalagi, karena bapakmu meninggal secara Islam. Akidah terakhirnya itu masih Islam. Tapi saya lebih fokus kepada adik ipar yang dia sampaikan itu, sahabat ya. Dia katanya jadi dia membawa adik iparnya. Adik ipar itu kan adik dari suaminya, ya kan? Katanya adik iparnya itu kebetulan dapat suami yang Kristen juga. Ya iyalah kan suami si Ongo ini Kristen. Anda sudah pernah nonton kesaksian yang pertama ya, bahwa dia nikah dengan orang Kristen. Dan mungkin saja salah satu penyebab dia murtad itu karena nikah dengan pemuda Kristen. Maka ketika dia mendapatkan adik ipar, ya jelas adik iparnya itu Kristen karena kakaknya Kristen. Apa pula kebetulan dapat suaminya Kristen. Dibawa-bawa pula lah adik iparnya itu ke kuburan bapaknya. Lalu kebohongan berikutnya ini, sahabat. Akhirnya setelah dikubur, saudara, belum selesai mujizat Tuhan dalam hidup saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. 1 minggu lebih, tiba-tiba adik perempuan saya ngomong gini, Bapak udah meninggal kok kita nggak pernah ada yang ketemu ya? Katanya, di Islam itu kalau 40 hari setelah meninggal, arwahnya itu masih ada di situ. Bahkan ta'ayal kadang-kadang ada orang yang dekatnya atau orang manapun bisa menemui dia. Tapi setelah 40 hari bapak saya itu nggak ada yang nemuin. Sampai keluarga kita, kok iya ya bapak kok nggak ada yang nemuin satu orang pun, apakah tetangga atau siapa gitu. Ya Allah, ini nas dari mana lagi ini? 40 hari setelah meninggal, itu rohnya masih ada di rumah dan bahkan keluarga terdekatnya masih bisa jumpa dengan orang yang sudah mati. Ini keterlaluan kali bohongnya sahabat orang ini. Ini orang harus diproses ini ya. Keterlaluan kali ini bohongnya ini. Karena tidak ada nas satupun di dalam Islam itu yang kita temukan menyatakan bahwa selama 40 hari setelah meninggal, itu rohnya masih ada di rumah. Nggak ada satupun nasnya itu. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Al-Ruh, disebutkan bahwa ada beberapa opini tentang arwah atau ruh yang sudah meninggal sampai hari kiamat datang itu ada di mana. Dari banyaknya opini itu, tidak ada sama sekali diterangkan bahwa arwah-arwah akan bergentayangan terutama saat 40 hari setelah meninggal. Nggak ada. Untuk arwah atau ruh orang-orang yang beriman, itu nanti urusan Allah. Jadi setelah kematian itu urusan Allah. Ini ada nasnya ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi nggak ada itu ya sahabat. Itu hanya dibuat-buat oleh si Ongo ini. Dan terakhir, nah ini kunci mungkin di sini, di terakhir sahabat. Udah mau masuk ke 40 hari, saya bilang ya Allah Tuhan, bapak saya di mana? Besok tuh hari Minggu saudara, saya ibadah sama anak-anak saya, ibadah di GBI Sunter. Saya berdoa, tiba-tiba tuh saya sedih sekali ingat bapak saya karena ibu saya tuh cerita katanya gini, iya bapak datang ke mimpi mama, bapak berdarah-darah katanya nangis. Saya nggak terima gitu saudara. Mungkin kurang makan lagi, udah kita samperin ke kuburannya. Saya nangis di tempat ibadah. Tuhan Yesus Bapa di surga, tolong saya Tuhan, tolong Bapak saya Tuhan, tolong Tuhan. Sepanjang ibadah saya berdoa itu Tuhan, Tuhan tolong Bapak saya bagaimana. Yang luar biasa itulah, yang luar biasanya saudara. Tiba-tiba di mimbar itu sebelum masuk mimbar loh, padahal masih masih nyanyian lagu pujian. Tiba-tiba tuh Tuhan Yesus di sebelah kanan merangkul bapak saya di sebelah kiri. Tuhan tersenyum pada saya dan bapak saya pun tersenyum bahagia. Ganteng sekali bapak saya. Tuhan bilang gini, anakku, bapakmu sudah bersama aku. Oh, Bapak di surga. Aku menangis sukacita, saudara. Kampret, jijik kali aku lihatnya sahabat. Jijik yang pertama, katanya ibunya setelah 40 hari itu bermimpi dengan bapaknya. Katanya bapaknya berdarah-darah. Jadi dalam versi Islam, bapaknya berdarah-darah sahabat. Lalu si Ongok bilang, ayo kita ke kuburan, mungkin bapak kurang makan.
Jijik aku dengarnya sahabat. Yang kedua, ada antitesisnya langsung terhadap mimpi ibunya itu, yaitu dia beribadah minggu di gereja dan di depan mimbar muncullah sosok Yesus Tuhannya dia dan merangkul bapaknya sebelah kiri. Nggak tahu saya kenapa harus sebelah kiri, nggak sebelah kanan. Tapi bapaknya ganteng kali di situ dan katanya bapakmu sudah bersamaku. Ini antitesis dari mimpi ibunya. Di versi Islam bapaknya berdarah-darah. Di versi Oten bapaknya selamat dirangkul oleh Tuhannya. Dan mungkin saja di sini si Ongok mau menyampaikan bahwa pemurtadan yang dilakukan pas sakaratul maut bapaknya itu berhasil. Iya kan? Bahwa bapaknya itu sudah murtad, dibimbing langsung oleh dia. Nah, ini pertanyaan saya nih, sejak kapan ya murtad itu boleh diwakilkan melalui anaknya? Bukankah murtad itu keyakinan dari hati orangnya lalu harus dibaptis kan? Ditandai dengan baptis. Sama seperti ketika syahadat. Harus dari orangnya, tidak bisa diwakilkan seperti ini. Inilah akibatnya ketika artis Copa-Pincopi dibiarkan berkeliaran, sahabat ya, berkeliaran di media sosial ini. Mereka akan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, maka waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.